Bab ke-133. Setelah kejadian tak mengenakan di acara lomba, Galena dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat. Terlebih Galena yang masih terlihat sedikit syok dengan kejadian barusan. Kalian istirahat saja sekarang. Soal kejadian tadi, nanti Bapak akan minta kejelasan dari pihak panitia. Ujar Pak Bambang. Baik, Pak. Jawab mereka serempak. Kalau begitu, Bapak tinggal dulu. Pak Bambang pun pamit dan meninggalkan mereka. Sesudahnya, mereka semua masuk ke kamar masing-masing. Namun mereka sudah berencana untuk pergi jalan-jalan sore nanti di sekitar Patung Liberty. Sesampainya di kamar, Dava dan Galena langsung membersihkan diri dan membaringkan tubuh mereka untuk tidur siang. 3 jam kemudian, Dava menggeliat kecil lalu membuka matanya. Saat itu, matanya langsung menangkap wajah cantik Galena yang masih tertidur di sebelahnya. Ia tersenyum, menyibak helaian rambut yang menutupi wajah istrinya, lalu mengecup lembut bibir ranum itu. Kecupan hangat dari Dava membuat Galena membuka matanya perlahan. Tatapan manik coklatnya bertemu dengan manik biru milik suaminya. Tidurnya nyenyak, em? Tanya Dava pelan sambil mengelus pipinya. Galena mengangguk. Tapi masih ngantuk. Dava tersenyum tipis, lalu menarik Galena dalam dekapannya dan mengelus kepala gadis itu lembut. Kalau begitu, tidur lagi saja. Jam berapa sekarang? Tanya Galena sambil tetap membenamkan wajah di dada suaminya. Dava melirik ke jam dinding. Sudah jam 3:30 sore. Mendengarnya, Galena sontak bangun duduk. Kak, kita kan ada janji jalan-jalan sore sama yang lain. Katanya panik. Emang udah nggak ngantuk? Goda Dava tenang. Enggak, ayo siap-siap. Jawab Galena cepat, lalu turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Namun sebelum ia sempat melangkah, Dava dengan santai mengangkat tubuh Galena dalam gendongan koala. Bareng. Ucapnya kalem. Galena hanya bisa melotot kesal namun pasrah. Setelah beberapa saat, keduanya keluar dari kamar mandi dengan wajah segar dan mulai berganti pakaian. Tak lama, mereka keluar dari kamar dan bertemu dengan Alvin dan Clara yang juga baru saja keluar kamar. Dan setelahnya, Galang dan Bima juga keluar dari kamar masing-masing. Udah siap semua? Tanya Clara semangat. Yuk, langsung berangkat aja sebelum sore keburu gelap. Sahut Galang. Ayo. Ujar Dava sambil menggandeng tangan Galena. Mereka berjalan bersama menuju kawasan Patung Liberty. Bagi Galena, tempat itu sebenarnya sudah tak asing lagi. Ia sudah sering mengunjunginya waktu tinggal di kota ini justru terasa istimewa, menghapus rasa bosan yang sebelumnya sempat muncul. Baginya, bukan soal kemana mereka pergi, tapi bersama siapa ia menjalaninya. Dan hari itu, semuanya terasa sempurna. Setelah sampai, Galena, Clara, dan Bianca langsung bergerak cepat. Mereka aktif berjalan ke sana kemari, mencari spot terbaik untuk berfoto. Para laki-laki hanya mengawasi dari belakang, berjalan santai dengan tawa kecil melihat tingkah para gadis. Clara, geser ke kiri dikit. Seru Galena. Segini udah pas belum? Tanya Clara setelah bergeser. Pas. Pose yang bagus ya. Ujar Galena sambil memotret. Bianca sibuk memotret pemandangan sekitar, sementara Galena serius memotret Clara. Namun tiba-tiba, seorang pria asing menghampirinya. Halo, Nona. Sapa pria bule itu dengan senyum lebar. Galena menoleh. Ya, what is it? Aku cuma ingin kenalan denganmu. Dari jauh kamu kelihatan sangat cantik, jadi aku tertarik. Ujar pria itu penuh percaya diri. Thank you, but I'm not interested. Jawab Galena datar lalu kembali memotret Clara. Pria itu tak senang ditolak begitu saja. Ia mencoba menyentuh tangan Galena agar gadis itu tak mengabaikannya.
Tapi sebelum sempat menyentuh, tangan pria itu sudah dicekal oleh Dava yang kini berdiri di samping Galena. Don't touch my girl, ucap Dava tajam. Galena langsung menoleh. Kak! Dava merangkul pinggang istrinya dan menatap pria itu dengan dingin. Who are you? Don't interfere with me, ujar si pria kesal. She's my wife. Andy don't like anyone getting close to her, including you. Tegas Dava lalu menarik Galena menjauh. Pria itu tampak kesal tapi akhirnya mundur pergi setelah melihat beberapa orang mulai memperhatikannya. Galena hanya bisa pasrah dalam dekapan posesif Dava. Teman-temannya yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng sambil terkekeh. Selama jalan-jalan sore itu, Dava tak melepas Galena sedikit pun. Tangan atau pinggangnya selalu berada dalam genggaman suaminya yang protektif. Setelah puas berjalan dan memotret di sekitar patung Liberty, mereka menuju restoran terdekat untuk makan malam. Obrolan hangat dan tawa renyah mengisi meja mereka malam itu. Dan ketika malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Mengakhiri hari panjang yang penuh kejadian. Dari menegangkan hingga manis dan hangat. Setelah sampai di hotel, Galena dan Dava langsung masuk ke kamar mereka. Keduanya merasa lelah dan tubuh pun terasa lengket setelah seharian berjalan-jalan. Ayo mandi bareng, jak Dava sambil melepas jaket dan menatap istrinya dengan senyum menggoda. Galena mengangkat alisnya dan langsung menggeleng cepat. Nomor. Mandi sendiri-sendiri aja, Kak. Dava mencibir manja, wajahnya cemberut. Sayang, ayolah, aku kangen kamu. Lenyeknya dengan nada memelas seperti anak kecil. Nanti lama ih. Galena menahan tawa sambil menyembunyikan senyumnya. Aku ada janji mau main sama Clara dan Kabi di kamar mereka. Dava menghela napas kecil. Ya udah. Kamu mandi dulu sana. Ucapnya pendek, lalu berjalan ke arah meja kerja di sudut kamar dan duduk sambil membuka laptop. Galena mengernyit. Suaminya tampak berubah dingin. Ia merasa bersalah dan langsung menyusul Dava. Dengan langkah pelan, ia memeluk leher pria itu dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu Dava. Jangan marah dong, ucapnya lembut. Aku nggak marah, balas Dava singkat tanpa menoleh. Bohong banget, cara bicaramu aja udah beda gitu sama aku. Sungut Galena, sedikit manyun. Dava menghela napas pelan. Enggak, sayang, udah, sana mandi dulu. Ucapnya, kali ini menoleh sebentar pada Galena. Ya udah, ayo mandi bareng. Tapi jangan marah, ya. Putus Galena sambil memutar tubuhnya dan menatap Dava dengan mata bersinar. Enggak usah, nanti malah makin lama kalau bareng. Ucap Dava santai, membuat Galena cemberut dan langsung berbalik ke kamar mandi. Galena keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia menghampiri Dava yang masih duduk serius menatap ayah. Kak, mandi dulu sana. Ucap Galena lembut sambil menyentuh pundaknya. Dava langsung menutup laptop tanpa berkata apa-apa, lalu bangkit dan masuk ke kamar mandi. Sikap diamnya membuat Galena semakin merasa bersalah. Tak lama, Dava keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Ia berjalan ke arah tempat tidur, mengambil pakaian yang sudah disiapkan Galena. Kenapa masih di sini? Katanya mau main sama Clara dan Bianca. Tanya Dava sambil mengenakan bajunya. Enggak, Jetty. Jawab Galena pelan. Kenapa? Tanya Dava lagi, kini menatap langsung istrinya. Kakak marah. Ucap Galena sambil menunduk. Aku enggak marah. Ucap Dava, tetap tenang. Kakak kalau ngomong kayak gitu, berarti lagi marah. Ujar Galena, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dava tersenyum tipis.
Ia melangkah mendekat dan menangkup pipi istrinya penuh sayang. Kata siapa? Kata aku. Balas Galena cepat, membuat Dava terkekeh pelan. Ia lalu mengecup bibir mungil Galena yang sudah mengerucut. Kamu ini ada-ada aja. Udah, ayo aku antar ke kamar Clara. Kakak ngusir aku. Tanya Galena dengan mata membulat tak percaya. Dava tak tahan dan langsung tertawa lepas. Kamu ini, mana mungkin aku ngusir kamu? Ayo, sini. Ia menggandeng tangan Galena keluar kamar. Selama perjalanan di lorong hotel, Galena hanya diam sambil sesekali menatap Dava dengan ekspresi yang tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya masih murung, matanya berkaca-kaca. Sampai di depan kamar Clara, Dava menekan bel. Tak lama, pintu terbuka dari dalam. Sana masuk, ucap Dava sambil mendorong Galena pelan. Kak, panggil Galena lirih. Udah kamu main dulu, ya. Aku ada kerjaan. Aku ke kamar lagi. Cap Dava cepat lalu berbalik meninggalkan Galena. Ayo masuk. Sambut Clara ceria, belum menyadari perubahan ekspresi Galena. Clara menutup pintu dan menggandeng Galena ke arah kasur. Bianca yang sudah duduk di sana langsung menyadari wajah sedih Galena. Kenapa? Nah? Tanya Bianca, memiringkan kepala penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Galena yang sedari tadi menahan air matanya langsung meledak. Ia berlari memeluk Bianca dan menangis di pelukannya. Hicks, Kak Dava marah sama aku. Isaknya. Bianca membalas pelukan itu sambil menatap Clara bingung. Clara juga mengangkat bahu, heran. Tapi tadi Dava kelihatannya biasa aja. Gumam Clara pelan. Bianca mengelus punggung Galena pelan, menenangkan. Setelah tangisnya agak reda, Bianca pun bertanya lembut. Dava marah kenapa? Hicks, tadi aku nggak mau diajak mandi bareng. Jawab Galena polos, jujur sekali. Clara dan Bianca saling pandang, lalu tertawa tertahan. Mereka tampak sangat menikmati kejujuran polos Galena. Wah, kalau itu sih, wajarkah Dava marah, walaupun gak kelihatan? Goda Clara. Wah, terus gimana dong? Isak Galena lagi, kembali cemas. Bianca dan Clara saling pandang penuh arti, lalu tersenyum licik. Sebenarnya ada cara biar Kak Dava gak marah lagi. Kamu mau dengar? Tawar Bianca dengan nada menggoda. Galena mengangguk cepat. Iya. Apa caranya? Sini, kita bisikin. Ujar Bianca sambil menarik Galena lebih dekat. Mereka berdua mulai mencuci otak Galena dengan bisikan-bisikan penuh rencana dan siap. Jawab Bianca dengan senyuman lebarnya. Ya udah, aku balik dulu ya. Pamit Galena, lalu keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Bianca dan Clara langsung saling bertos dengan wajah puas. Uhui, ponakan kita bakal cepat launching ini. Ucap Bianca senang. Iya, sayangnya nggak bisa live streaming, jadi kita nggak bisa lihat langsung. Celetuk Clara. Bianca tertawa geli lalu menepuk pelan lengan Clara. Nggak usah lihat, nanti kepengen kamu. Kalau aku pingin Alvin ada di sini, jadi gampang, tinggal bilang ayo, langsung eksekusi. Clara menatap Bianca dengan tatapan bergidik. Gila, Kak Bia ternyata lebih pro.